Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sekalian untuk hadir di dalam majelis ilmu ini yang mudah-mudahan senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat, dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Baik, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadits arba'in pada kesempatan malam hari ini. Masih tersisa sedikit ya pembahasan dari hadits yang ke-32 ya. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan hadits yang ke-33. Sebelumnya hadits yang ke-32 kita bacakan kembali. An Abi Sa'ad ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'ad bin Sinan al-Khudri yang semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dhirara, ya, tidak boleh membahayakan, baik apa disengaja maupun tidak disengaja, ya, baik tidak disengaja maupun apa disengaja ya. Kalau yang doror sengaja atau tidak sengaja kemarin Bapak Ibu? Tidak sengaja. Kalau yang dirar disengaja ya. Ya, di sini ada penjelasan tambahan tentang ya al-qaidatul asliyah. Kaidah aslinya adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu la dharara wa la dhirara ya. Kemudian ada al-qawaid al-far'iyah, kaidah cabang. Jadi ada kaidah utama, ada kaidah cabang. Yang dimana kaidah cabang ini ya, ini tentu merujuk daripada apa? Kaidah yang utama tadi. Apa saja ya kaidah cabang yang disebutkan di sini? Yang pertama, al-dararu ya yadfa'u bi qadaril imkan. Kaidahnya adalah bahaya itu ya hendaknya ditahan sesuai dengan apa? Kadar kemungkinannya. Ya. Jadi ketika ada satu bahaya, ketika ada satu kemudaratan, sebisa mungkin agar kemudaratan itu ditahan, agar kemudaratan itu tidak kemudian apa terjadi, agar kemudaratan itu tidak kemudian apa ya menimpa ya. Nah, di sini disebutkan wa min furu'iha al-fiqhiyah, di antara
contoh-contoh cabang dalam permasalahan fikihnya adalah jawazu ya habasal masyhurina bid'arati wal fasad hatta tadhara taubatuhum. Bolehnya menahan orang yang masyhur ya dengan kejahatan dan juga kerusakannya ya sampai hatta yadhhara, sampai nampak taubatuhum. Orang itu betul-betul apa? Bertaubat ya. Jadi kalau ada orang yang ya betul-betul apa? Masyhur, betul-betul diketahui kalau fulan ini ya berbahaya, fulan ini dikenal dengan ya orang yang suka apa? Menimbulkan apa? Kemadharatan di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, di sini contohnya adalah boleh orang itu kemudian untuk diambil, untuk kemudian ditahan agar apa? Dengan ditahannya dia ya kemungkinan kemudaratan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bisa apa? Bisa dihindari ya. Nah, ini dari kaidah yang pertama, yaitu ya bahaya ya sebisa mungkin agar apa? Ditahan atau dihilangkan gitu. Kemudian ad-dararu yazal ya, yaitu bahaya itu wajib untuk dihilangkan ya. Kalau tadi sekiranya ada kemungkinan begitu untuk dihilangkan ya atau untuk ditahan ya, maka ditahan dulu agar jangan kemudian bahaya itu meluas. Kemudian yang kedua ya adalah tentang wajibnya untuk ya yajibu raf'ud darar alladzi waqa'. Ya. Kalau yang pertama tadi belum terjadi mudarat atau bahaya itu, tapi ada kemungkinan apa? Terjadi. Ya, maka sebisa mungkin untuk ditahan, begitu sebisa mungkin untuk apa? Ya diupayakan agar jangan sampai hal itu apa? Terjadi. Ya contohnya tadi ada orang yang masyhur kejahatannya ya, supaya kemudian tidak berbuat kejahatan ya. Nah, ini boleh untuk kemudian ditahan. Nah, yang kedua, ini kalau sudah terjadi ya ad-dararu yazal ya, bahaya itu dihilangkan atau maksudnya bahaya itu wajib untuk dihilangkan adalah ketika apa? Ketika terjadi bahaya, maka bagaimana berupaya semaksimal untuk kemudian apa? Menghilangkan apa? Bahaya-bahaya tersebut ya. Nah, jadi ini kaidah yang ketiga, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ad-dararu la yazalu bimithlih ya. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang semisal ya. Ada bahaya kemudian kok ada solusinya juga apa? Mengundang bahaya yang semisal. Tidak boleh menghilangkan bahaya yang satu ini dengan apa? Mendatangkan bahaya yang juga apa? Semisal ya. Nah, di sini salah satu contohnya adalah ya memaksa orang untuk apa? Ya, untuk pembagian harta di dalam ya ketika dia bersyarikat ya. Nah, jadi apa namanya? Li'anna fi qismatihi dararan a'dham min darar syirkah ya. Nah, jadi dalam sebuah perkumpulan begitu ya. Nah, ini barangkali ada ya kemungkinan apa? Kemungkinan rugi kan begitu ya. Nah, yang kemudian apa? Yang kemudian ya ketika ya ada kemungkinan rugi tadi ya, ada orang-orang yang dipaksa begitu untuk supaya ikut di dalam syirkah tadi ya. Nah, memaksa orang untuk ikut di dalam apa? Syirkah tadi bentuknya apa? Bahaya ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan apa? Rugi tadi seperti itu. Dan di sini ya pembagian ya atau tadi kerugian yang bisa saja terjadi itu ya adalah sebuah apa? Kerugian yang lebih besar ya, atau boleh jadi sama dengan apa? Ketika seorang ya menarik orang lain untuk juga apa? Ya bergabung di dalam sebuah syirkah dan kemudian akhirnya sama-sama mendapatkan apa? Kerugian. Nah, maknanya di sini ya agar bahaya ataupun agar madarat itu tidak boleh dihilangkan dengan madarat yang apa? Yang semisal ya. Nah, jadi barangkali mungkin harapannya dengan menambah orang bisa menambah apa tadi?
modal kan begitu ya. Nah, di sini sudah rugi ya. Ketika nambah orang lagi yang kemudian nambah modal tadi ya, belum tentu ada apa nilai keuntungan yang sama, tapi boleh jadi apa akan ya terjadi kemadaratan yang lain ya. Kemudian yang keempat, ad-dararul asyad yuzalu bid-dararil akhaf ya. Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan ya. Kalau tadi kira-kira bahayanya sama, tidak boleh menghilangkan satu bahaya ini dengan bahaya yang berikutnya. Kalau ada dua bahaya, yang satu ini lebih apa? Lebih berat dibandingkan dengan yang satunya lebih ringan ya, maka boleh untuk menghilangkan bahaya yang lebih apa? Berat ya dengan apa? Mengambil bahaya yang lebih apa? Ringan tadi ya. Contohnya ya orang sakit kan begitu ya. Orang sakit ya yang kemudian apa? Diamputasi umpamanya. Amputasi ya tentu orang akan kehilangan apa? Sebagian dari anggota apa? Tubuhnya. Tapi kalau tidak diamputasi begitu, ada bahaya yang lebih apa? Besar kan seperti itu. Ya, maka boleh mengambil bahaya yang lebih ringan untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih apa? Besar ya. Atau kalau di sini diberikan contoh ya, annahu yajuzu lil hakim al muslim al adil an ya'khudha min amwalil aghniya akthar min fardhiz zakah. Contohnya adalah diperbolehkannya bagi seorang hakim ya dari seorang muslim yang adil untuk mengambil harta dari orang-orang kaya lebih banyak dari kewajiban zakatnya. Kenapa? Idza kanat amwalu zakah la tasuddu hajatal fuqara. Kalau sekiranya zakat yang dikumpulkan itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya orang-orang fakir ya. Kenapa? Li'anna dararul aghniya bi akhdhi ya dzalikum minhum akhaf minad darari alladhi yalhaqul fuqara idza lam tasuddu hajatahum. Karena bahayanya untuk mengambil harta orang-orang kaya ya di luar dari atau melebihi dari apa? Nilai zakatnya itu ya, itu adalah sebuah bahaya yang lebih ringan ya dibandingkan dengan apa Pak? Ya, banyak fakir miskin yang kemudian terlantar, banyak fakir miskin yang kemudian apa? Kelaparan ya. Nah, jadi apa namanya ini salah satunya yaitu apa? Mengambil madarat yang lebih ringan dibandingkan dengan apa? Madarat yang lebih besar ya. Berkurangnya harta orang kaya itu ya, nah, meskipun harusnya kan cuma sesuai dengan zakatnya saja ya, tapi berkurangnya ketika ditambah ya untuk menghilangkan kemadaratan barangkali ketika ada ya bencana melanda di mana-mana atau barangkali ketika ada apa ya orang-orang yang ya banyak yang kelaparan dan sebagainya ya. Nah, maka yang seperti itu untuk menghindari madarat yang lebih besar ini boleh mengambil madarat yang nilainya lebih apa? Kecil ya. Kemudian ya di sini ada makna dari kaidah tadi ya, yaitu mengambil apa? Ya, mengambil madarat yang lebih kecil ya untuk menghindar dari madarat yang lebih apa? Besar. Ini ada dua kaidah lagi atau ada dua turunan lagi maknanya. Yang pertama yakhtaru ahwan asyarrain. Ya, memilih yang lebih ringan dari dua kejelekan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama apa tadi? Jelek kan begitu. Ya, tapi dari dua jelek ini, dari dua keburukan ini mana yang lebih apa? Ringan. Ya, dari dua kejelekan ini mana yang lebih ringan? Ah, inilah yang dipilih. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, idza ta'aradat mafsadatan ru'ya 'adhamuha dararan. Ya. Kalau ada dua ya kerusakan ya, kalau ada dua kerusakan maka apa? Ya, maka yang
diperhatikan adalah yang lebih besar madaratnya dari kedua kerusakan tadi. Ya, dari kedua kerusakan tadi yang diperhatikan adalah apa? Yang lebih besar. Artinya yang hendaknya dihilangkan atau yang hendaknya ya diatasi terlebih dahulu adalah yang mana? Yang lebih besar dulu. Ya. Nah, jadi ini makna yang kedua, yaitu apa? Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih apa? Kecil. Boleh jadi tadi ngambil kok dua-duanya jelek, ngambil yang lebih apa? Ringan. Atau makna yang kedua tadi adalah apa? Kalau dua-duanya ini adalah kerusakan yang besar, ya, dua-duanya adalah sebuah kerusakan, maka dipilih mana yang lebih besar. Kemudian apa? Diselesaikan yang lebih besar terlebih dahulu, baru menyelesaikan yang apa? Kecil, begitu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, yang kelima, yatahammalud dararul khas li daf'i darari am. Ya. Menanggung beban ya bahaya yang khusus untuk ya menghindari dari bahaya yang umum ya. Jadi ada bahaya yang sifatnya khusus, tapi ada bahaya yang sifatnya apa? Umum. Lebih baik menahan ya, atau lebih baik apa? Melewati bahaya-bahaya yang sifatnya apa? Khusus tadi ya, dalam rangka apa? Dalam rangka agar kemudian apa? Menghindar dari bahaya yang lebih apa? Umum, yang artinya bahaya itu bisa melebar, bisa meluas ya, itu. Ya, contohnya ya seperti barangkali dalam kasus karantina kan begitu, Pak ya. Nah, di situ ada apa? Ya, ada bagaimana menahan bahaya yang lebih apa? Ya, agar supaya tidak meluas ya di dalam hal wabah dan sebagainya ya, seperti halnya di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Jadi kalau di zaman Umar itu ya jelas ketika ada satu negeri yang terkena satu taun ya, Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ya, beliau mengambil satu keputusan bahwasanya orang yang berada di negeri itu tidak boleh keluar dari negeri tersebut, atau sebaliknya orang yang di luar tidak boleh masuk, begitu. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi ya meminimalisir bahaya tadi ya, atau dalam pengertian yang lain ya bahaya yang khusus ya ini ditanggung ya agar jangan sampai kemudian untuk ya menghalangi dari bahaya yang lebih umum ya. Kemudian poin yang keenam, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ya. Jadi poin yang keenam ini adalah ya meninggalkan ya sesuatu mafasid, keburukan ini lebih didahulukan ala jalbil masalih dibandingkan daripada mengambil kebaikan ya. Barangkali di sini ya ada satu keburukan, di sini ada satu kebaikan ya, maka yang lebih baik adalah di sini yaitu menghindar dari keburukan ini dulu ya, meskipun harus kehilangan kebaikan yang ada, begitu ya. Jadi idza ta'aradat mafsadah wa maslahah, jadi kalau ada ya mafsadah dan maslahah, ada kebaikan, ada keburukan ya, maka wajib daf'ul mafsadah ya, maka wajib untuk menghindar dari ini keburukannya tadi. Wa in adda dzalika ila dhiya'il maslahah, meskipun ketika kita kemudian fokus untuk menghindar dari bahaya ini ya, kemudian hilanglah ya kebaikan-kebaikan yang bisa diambil seperti itu ya. Jadi di sini ada contoh ya, atau mungkin bisa kita ambil contoh-contoh yang lain ya, ketika ada satu kebaikan ya di satu sisi, kemudian di sisi lain ada tadi? Keburukan. Kesempatannya sama, begitu ya. Kita dihadapkan dengan satu kebaikan dan juga satu keburukan. Maka di sini yang didahulukan tadi? Ya, menghindar dari keburukan meskipun harus kehilangan kesempatan kebaikan tadi. Kemudian yang ketujuh ya,
Idza ta'aradal mani' wal muqtadi yuqaddamul mani'. Ya. Jadi apabila satu penghalang ya itu datang, wal muqtadi yuqaddamul ma'ani wa yuqaddamul mani'. Ya, jadi jika penghalang itu datang sementara yang menyelesaikan itu juga datang, ya, maka di sini didahulukan penghalangnya, ya. Nah, didahulukan apa? Penghalangnya, ya. Jadi antara penghalang dengan apa namanya? Ya, solusi begitu, ya. Jadi ada penghalang, ada solusi begitu. Bagaimana kemudian apa? Harus menghilangi apa? Penghalang-penghalang ini dulu baru mengambil apa? Solusi-solusi yang ada. Jadi langkahnya adalah menghilangkan penghalang untuk kemudian mengambil apa? Solusi, ya. Kemudian yang kedelapan, ya, ini poin yang terakhir, ad-darar la yakunu qadiman, ya. Bahaya itu ya tidak menjadi satu hal yang apa? Berlalu seperti itu. Artinya apa? Ya, jika satu bahaya itu sudah apa? Bisa diatasi, bisa terlewati, wala faraqa baina qadim wa hadits, maka tidak ada bedanya, ya, bahaya itu apakah yang sudah dilewati maupun juga bahaya yang terjadi, ya, atau yang akan datang. Jadi bahaya tetap bahaya, tetap yang namanya bahaya itu apa? Harus dihindari, harus hilangkan. Nah, jadi ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan kaidah-kaidah cabang, ya, dari turunan kaidah utama tadi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dirara, ya, jangan membahayakan baik apa tadi? Sengaja maupun apa? Baik tidak sengaja maupun disengaja, ya. Meskipun tidak disengaja, ya, tetap itu sebuah apa? Ya, sebuah bahaya yang harus apa? Ya, harus dihindari. Kenapa? Karena sekali lagi Islam betul-betul menjaga agar apa? Siapapun terhindar dari yang namanya madharat, dari yang namanya bahaya.